Hai semua, ketemu lagi dengan saya. Jadi video ini adalah seri lanjutan ya dari video pendamping untuk modul mata kuliah pemrograman aplikasi perangkat bergerak. Jadi pada sesi ini kita akan membahas terkait antarmuka ya atau user interface. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa membuat antarmuka atau layout yang mungkin sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan untuk di aplikasinya masing-masing. Oke, jadi mungkin langsung saja kita mulai. Saya setting dulu ya, jadi biar nanti lebih mudah untuk teman-teman bisa fokus ke screen-nya ya, ke layar. Jadi yang pertama tetap ya, jadi kalau kita pengen buat UI berarti kita kan fokusnya di ini ya, di res dengan layout. Jadi ini kode Java kita di sini. Jadi ini adalah tempat kita di mana nanti bisa menuliskan semua desain yang kita akan punya ya. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman bisa lihat di sini adalah namanya component tree ya. Jadi ini nanti adalah susunan hierarki dari layout yang teman-teman nanti bisa buat. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa sih parent dan child maupun grandchild-nya dari layout yang teman-teman bisa buat. Jadi untuk yang pertama kita akan mungkin bahas terkait linear layout terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin kita buat layout baru aja ya. Jadi biar teman-teman nanti nggak bingung gitu kan. Jadi kita membuat resource baru di sini. Jadi namanya mungkin linear layout. Ini untuk root element kita bisa biarkan atau kita mungkin bisa langsung ganti ya, jadi kita mungkin bisa langsung ganti linear layout sehingga nanti akan lebih mudah itu kan dalam developmentnya. Ini contoh, jadi untuk apa namanya linear layout itu ada yang namanya Android orientation vertikal ya. Jadi ini nanti yang dipakai sebagai identifier apakah susunannya itu dari atas ke bawah secara vertikal atau horizontal kalau memang pengen diganti ya dari kiri ke kanan berarti kalau horizontal. Itu mungkin untuk mempercepat proses mungkin saya akan coba gunakan contoh kode yang sudah ada ya. Jadi ini biar lebih mudah juga dipahami. Jadi ini contohnya untuk linear layout. Ya udah berarti kalau orientasinya vertikal berarti ya di teks ini dia berarti di paling atas gitu kan. Diikuti dengan seekbar, kemudian baru paling bawah itu adalah button. Jadi layout ini secara umum udah nggak ada error dan kita bisa gunakan ya. Jadi langsung untuk di running di aplikasi. Jadi teman-teman bisa lihat ya di komponen tree-nya pun susunan jelas. Jadi root elemennya adalah linear layout secara vertikal, kemudian di bawahnya ada di teks, seekbar sama button. Nah sehingga nanti prinsip hierarki itu kan semua atribut atau mungkin properties ya yang ada di parent-nya itu pasti akan diimplementasikan ke semua child-nya. Jadi makanya untuk hal yang mungkin general itu kan itu harus di setting di parent-nya gitu kan, sehingga nanti child-nya ini hanya untuk hal yang spesifik gitu kan. Sehingga contoh di sini kan kita bisa lihat ya bahwa yang di general itu cuma width sama height-nya aja. Jadi untuk menentukan apa namanya size apa namanya width sama height-nya ya di dalam layout aplikasi yang masing-masing. Jadi itu nanti untuk memakai layout ini ya tinggal kita rename di sini. Tadi kan kita punyanya linear layout, ya udah kita tinggal ganti aja. Kontrol spasi biar lebih gampang, nggak perlu nulis semuanya ya. Ini selesai, kita save, ya udah kita langsung running. Jadi untuk melihat apa namanya hasil aplikasi yang teman-teman running nanti ini contoh ya, saya menggunakan real device sehingga nanti tampilannya seperti ini. Jadi sama seperti yang kita buat di desain di sini. Oke, jadi ini untuk linear layout. Berikutnya cara untuk membuat layout secara hardcode. Jadi bukan dari sisi XML ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi mungkin saya bisa dimuatkan sekilas. Yang penting teman-teman di sini paham untuk susunan hierarki tadi. Jadi kan tadi ada linear layout yang paling apa namanya luar ya sebagai rootnya. Berikutnya di dalamnya ada namanya view langsung ya, jadi edit text sama yang lain. Jadi mungkin kita bisa komen dulu ya. Jadi ini nanti prinsipnya gini, metode inilah yang nanti dipakai untuk ngeset semua layout yang kita pakai, baik itu berupa file XML maupun objek yang nanti kita buat di Java-nya. Jadi mungkin kita bisa komen dulu. Kita bisa menambahkan beberapa baris kode ya di sini untuk bisa membuat layout yang sama, tapi bukan dari XML, tapi dari Java code-nya. Jadi mungkin kalau kita tadi punya linear layout ya mungkin saya bisa beberapa ini ya. Jadi
Ini contoh kode yang tadi sudah saya siapkan, jadi tinggal kita import aja hal yang kurang ya. Jadi ini ada hint-nya ya, jadi kalau belum terimport ya kita harus tekan Alt Enter, jadi nanti otomatis akan ditambahkan otomatis di kode Java kalian untuk importnya. Jadi ini juga sama ya, jadi Alt Enter aja untuk semuanya, jadi biar lebih mudah nanti. Oke, jadi prinsipnya sama ya. Jadi kode yang teman-teman bisa lihat di sini, mungkin sedikit saya zoom ya. Jadi ini kita akan buat linear layout dulu ya. Jadi maksudnya linear layout ini kan adalah objek yang kita buat di kelasnya. Jadi kita buat instansiasi di sini linear layout. Berikutnya adalah kita set tadi ya orientasinya apa. Kan kita perlu susunannya tuh, mau vertikal atau horizontal. Kita set di sini. Jadi itu secara vertikal. Berikutnya kita baru masukkan tadi edit text dan seterusnya di sini ya. Jadi kita bisa masukkan di sini langsung ya. Jadi kita kasih nama aja, contoh edit text namanya edit text ini contohnya. Kemudian langsung kita tambahkan objeknya yang lain ya, sidebar, button dan seterusnya. Baru kita isi nilainya di sini dan kita tambahkan property untuk linear layout kita. Jadi di sini ada integer width sama height sama width-nya ya, sorry. Jadi nanti kita bisa set kalau pengen wrap content semua ya wrap content, cuma di sini saya akan ubah ya nilai width-nya menjadi 500, jadi bukan wrap content lagi. Oke, jadi itu. Kemudian yang paling penting nih, kita set margin dan seterusnya ya di objek ini yang tadi kita buat. Nah, setelah selesai ya, baru kita tambahkan view-nya tuh ke dalam objek LL atau linear layout yang tadi kita buat di atas yang ini. Oke, jadi itu kita sekarang tinggal nambahkan aja view-nya. Kan tadi kita udah punya ini ya, edit text, sidebar sama button. Jadi kita tinggal kita tambahkan aja ketiga objek ini ke dalam linear layout yang tadi kita buat dengan parameter yang tadi kita set ya di dalam objek param tadi. Jadi tadi kan kita buat ini param new linear layout param. Oke, berikutnya tinggal set content view ya, tapi bukan lagi alamat dari XML yang tadi kita buat, tapi adalah objek yang tadi kita buat dengan nama LL. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk penjelasan kodenya ya. Jadi nanti ini yang akan menggantikan XML yang tadi kita buat. Jadi kita nggak lagi pakai kode yang ada di XML ya untuk antar mukanya, tapi kita pakai hardcode di Java kelasnya. Jadi kalau kita running nanti ya harusnya sama ya view-nya. Jadi kita bisa mungkin coba running ulang. Oke, jadi sama ya. Jadi kita punya tiga komponen, yaitu edit text, kemudian sidebar di sini, sama sebuah button. Oke, jadi itu untuk linear layout. Oke, berikutnya mungkin untuk relative layout ya. Jadi untuk relative layout prinsipnya sama. Jadi kita mungkin bisa matikan dulu ini. Saya kasih komen untuk kode ini biar nggak dieksekusi ya. Jadi kita main-main sama relative layout. Jadi relative layout ini sebenarnya sesuai namanya relatif kan gitu. Sehingga nanti ada anchor point yang harus teman-teman pakai untuk set relatif terhadap view yang mana, itu harus didefinisikan di awal ya. Dan mungkin sambil contoh kita mungkin buat baru aja. Jadi kita buat resource baru di sini, namanya mungkin relative layout. Oke, tinggal kita tuliskan ya, relative layout. Oke, jadi ini adalah contoh sintaksnya ya. Jadi relatif itu nanti ada atribut khusus, gitu kan. Jadi mungkin untuk mempercepat waktu, saya pakai beberapa sintaks yang udah ada ya. Jadi biar nanti teman-teman juga tinggal mempelajari esensinya, gitu kan. Oke, jadi ini contoh. Jadi ini hint nggak ada. Jadi mungkin saya bisa tuliskan aja mungkin apa? Edit text. Oke, di sini mungkin untuk pengayaan aja ya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh memasukkan nilai secara eksak ya di dalam XML. Jadi ini bukan best practice-nya. Jadi kalau pengen best practice ya kita tinggal ini ya. Klik di sini, kemudian extract state resource. Sehingga nanti semua tes kita tuh disimpan di resource dengan nama file string.xml. Oke, jadi kita ambil contoh aja. Misal apa nih? Resource namanya mungkin hint contoh. Jadi kita akan punya ini kurang i lagi ini ya, jadi hint.
Jadi kita akan punya resource dengan nama hint yang isinya adalah edit-text. Oke, jadi edit-text di sini itu nanti otomatis akan disimpan dengan resource dengan nama hint. Oke, jadi tinggal kita pilih ya, maksudnya ini file name-nya apa. Kalau memang kita pengen nyimpen di string XML, berarti ya string XML. Oke, jadi kita oke, nah otomatis nanti tinggal ini ya, berarti dia add string, maksudnya apa? Kita akan memanggil anotasi ya dari XML string dengan key hint. Jadi kalau kita cek di sini, oke, jadi ada sebuah string ya, resource name hint itu kan, yang isinya adalah edit-text. Sehingga kalau kita pengen pakai edit-text di banyak view itu kan, nah kita tinggal panggil aja, nggak perlu nulis ulang edit-text gitu ya. Jadi kita tuliskan aja ini, jadi add string / hint. Udah, nanti isinya dia adalah edit-text. Jadi ini untuk relatif ya. Jadi kalau relatif ya nanti prinsipnya mana nih ancornya. Contoh nih, pertama itu edit-text. Kita punya ID namanya text1. Sehingga nanti kalau kita pengen ada view di bawahnya ya tinggal kita buat lagi ya, ini contoh ada linear layout di dalam sebuah relative layout. Jadi ada nested layout di sini ya. Jadi kan bisa lihat di sini kalau relatif berarti kita tentukan dulu nih. Kalau kita pengen di bawahnya berarti below. Kalau pengen di atasnya nanti mungkin ada left, ada right, tinggal teman-teman scroll aja ya. Jadi ini ada banyak sekali nih, contoh ada above berarti di atasnya, ada align left dan seterusnya ya. Nanti tinggal teman-teman scroll aja. Oke, jadi ini tinggal kontrol spasi, nanti tinggal teman-teman pakai sesuai yang dibutuhkan. Yang penting ininya ID-nya. Jadi maksudnya apa sih? Berarti linear layout ini nanti dia berada di bawahnya si ID TXT1, berarti di bawahnya si edit-text ini. Sehingga teman-teman bisa lihat ketika ada linear layout yang susunannya vertikal, maka nanti tombol ini dia akan ikut settingan di linear layout. Oke. Jadi secara struktur nanti tree-nya ya seperti ini ya. Jadi di dalamnya si relative layout kita punya TXT. Kemudian kita punya ini linear layout yang isinya 2 tombol ya. Jadi kita punya edit-text 1, kemudian kita juga punya 2 tombol yang dibungkus atau di wrap dengan sebuah linear layout. Oke, jadi itu nanti kalau ingin menjalankan ya tinggal kita ganti aja ini menjadi tadi namanya apa? Relatif ya. Oke, jadi sama persis, tinggal kita running seperti yang tadi kita jalankan. Oke, jadi sesimpel itu ya untuk relative layout. Kemudian mungkin sisanya itu adalah mungkin grid ya. Jadi hari ini kita nggak akan bahas semuanya, paling grid layout sama mungkin constraint. Jadi itu yang paling umum. Jadi kita akan buat satu lagi grid. Ini sebenarnya mudah ya. Jadi kita panggil nama grid ya contohnya. Grid, sorry nggak boleh huruf besar. Jadi harus huruf kecil semua ya. Grid layout. Nah ini ada grid layout ya, jadi kita panggil aja grid layoutnya. Nah di grid layout itu ada rule yang harus dipakai ya. Jadi ini kan prinsipnya kita punya susunan kolom sama baris ya. Jadi ini mirip kayak bootstrap kalau kalian mungkin terbiasa dengan website ya. Jadi seperti bootstrap, jadi prinsipnya kita harus tentukan dulu nih screen kita itu, kotak itu dibagi menjadi berapa kolom sama berapa baris, itu harus kita tentukan di awal, sehingga nanti ya view-nya itu tinggal ngisi aja. Jadi butuh berapa kolom, kemudian dia lokasinya di baris atau kolom yang mana, itu tinggal kita sesuaikan. Oke, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya mungkin langsung tambahkan aja beberapa snapshot kodenya. Nah, ini contohnya. Jadi dengan kode ini teman-teman bisa langsung lihat ya nanti seperti apa sih penampakannya. Jadi contoh yang pertama itu ini ya, jadi ada namanya kolom count di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi kolom count ini 4, maksudnya adalah kita akan membagi screen kita itu menjadi 4 kolom. Jadi menjadi 4 kolom ya. Jadi asumsikan aja ini bagi 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini kelihatan ya. Jadi kita bagi ini jadi 4 bagian, 4 kolom. Nah setelah kita tentukan ini, untuk barisnya itu opsional, mau kita setting di awal atau enggak itu bisa kita tentukan nanti belakangan. Tapi secara umum ketika kita sudah tentukan kolomnya, maka nanti barisnya otomatis mengikuti ya sesuai dengan template yang kita buat. Oke, berikutnya tinggal nambahkan ini mungkin text view ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di propertiesnya itu ada kolom sama dengan 0, berarti dia posisinya di kolom ke 0 kan. Jadi ini seperti IT ya, jadi mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi walaupun jumlahnya 4 tapi mulainya indeksnya dari 0.
Jadi kalau dia di kolom ke 0, kemudian kolom span-nya 3, dan dia row ke 0, contohnya di sini, maka nanti ya udah si view ini, text view ini dia akan berada di sini ya. Jadi ini di sini kolom ke 0, kemudian span-nya 3, 1, 2, 3 ya di sini. Di 1, 2, 3, dan dia di baris ke 0, row ke 0. Jadi di sini. Jadi makanya di sini ada text view dengan nama atau tulisan user credential. Oke, jadi berikutnya sama. Jadi misal kita pengen nyusun lagi nih, ada text view, kemudian di kolom ke 0, row ke 1. Ketika kita nggak tentukan kolom span-nya, maka dia otomatis 1 dengan defaultnya. Jadi kalau seperti ini ya berarti nanti di di view kita, berarti nanti di kolom ke 0 baris ke 1. Berarti ini kan tadi baris ke 0, baris ke 1 bawahnya di sini. Oke, jadi seperti itu. Dan seterusnya sampai yang terakhir nih di tombol login. Jadi di tombol login ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kolom kedua, row ketiga. Jadi kolom kedua berarti 0, 1, 2 di sini ya. Row-nya ketiga berarti 0, 1, 2, 3 di sini. Udah. Berarti ini cara yang paling gampang untuk nyusun secara grid. Oke, jadi sesimpel itu. Oke, berikutnya view atau layout yang terakhir ya, itu adalah constraint layout. Jadi di constraint layout ini teman-teman bisa lihat ya bahwa defaultnya dari Android Studio itu sekarang mereka pakai constraint layout. Jadi ini lebih mudah ya dalam mendesain. Jadi teman-teman nggak perlu ngikut-ngikut banyak rules gitu kan, nggak perlu ngikut banyak aturan, tapi cuma satu aturan utama bahwa tiap objek yang ada di view-nya itu harus nempel ya, atau mungkin punya constraint terhadap view yang lain. Jadi ini akan lebih mudah kalau teman-teman desain secara visual kayak gini. Ya, contoh mungkin saya tambahkan aja nih button di sini ya. Contoh misalkan tambah button di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau nggak ada constraint-nya, dia pasti akan error di sini. Jadi nggak punya constraint secara horizontal maupun vertikal. Jadi ya udah tinggal tambahkan aja ya. Tambahkan constraint di sini. Jadi dia nanti ada di tengah-tengah. Oke. Jadi ini contoh dia udah punya constraint secara secara horizontal, tapi vertikalnya belum, ya harus ditambahkan. Contoh gini. Ini kok terlalu mepet, ya udah tinggal kita tarik lagi ke sini. Oke. Jadi ini teman-teman bisa setting secara UI di sini ya. Jadi ini ada propertiesnya, bisa teman-teman ganti nanti. Misal pengen ada nilainya, ya udah tinggal dirubah-rubah ya, sesuaikan sama kebutuhan. Jadi nanti dia akan sesuai dengan yang teman-teman buat. Ada padding sama marginnya. Jadi ini contoh untuk constraint, sehingga semua UI-nya itu lebih mudah ya. Jadi kalau pengen nambahkan di sampingnya mungkin contohnya ya, jadi ini juga akan semakin mudah. Jadi tinggal ditambahkan aja, mungkin ada tombol di sini sebelahnya si hello world ya, teks hello world. Jadi ya tinggal ditarik aja itu kan. Contoh di mana? Dia mungkin di tengah-tengah ya, berarti tengah sini aja. Jadi biar di sampingnya pas, jadi kita harus tarik secara vertikal dan horizontal. Jadi ini, jadi kita nggak perlu lagi nyusun secara grid atau mungkin secara tadi ya linear dan seterusnya. Jadi kita langsung satu hierarki, kita bisa dinamis dengan mau letakkan dimanapun. Ini kelebihannya untuk constraint. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, bagaimana untuk menghias view yang ada di layout kita nih? Biar nggak terlalu plain gitu kan tampilannya, jadi biar maksudnya dari sisi antarmuka juga lebih nyaman ya digunakan gitu kan. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman nanti pakai. Jadi mulai yang dari basic, maksudnya tuliskan aja semua di sini ya. Jadi semuanya di setting tuh, entah itu warna apa itu kan semua di sini. Atau kita bisa pakai mungkin material design yang mungkin sudah ada di package-nya si Android Studio. Jadi cara paling gampang mungkin saya bisa langsung dimakan ya. Jadi kalau kita pengen ganti mungkin tombolnya kita pengen kasih bentuk yang unik contohnya. Jadi tinggal kita buat aja resource baru ya. Oke, jadi kasih aja nama contoh. Karena kita pengen buat bentuk baru ya kita harus buat shape ya. Jadi biar ada bentuk yang nanti kita bisa gunakan sebagai background. Nah, ini contohnya. Jadi di shape ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada oval, ada ring, ada rectangle. Kita coba rectangle aja. Jadi kita buat kotak gitu kan. Nah isinya apa? Kita bisa isi solid gitu kan. Jadi kita tinggal isi solid. Warnanya apa nih? Nah ini contoh aja ya. Jadi mungkin yang ini aksen ya yang kelihatan. Ini kita udah punya sebuah kotak dengan warna hijau ya. Nah berikutnya
ini kan maksudnya masih kotak banget nih, biar nggak terlalu kotak gimana itu kan, biar kekinian. Nah, kita kasih corner di sini. Jadi kita punya radius untuk membuat sisi-sisinya ya, itu nggak terlalu lancip gitu kan. Jadi ini contoh aja, maksudnya nanti ini sesuaikan aja sama kebutuhan ya teman-teman seperti apa. Jadi kalau kita isi 25 maka ya ini cukup ya, cukup ideal. Kalau pengen lebih round lagi ya tinggal ditambahkan aja ini untuk apa namanya nilainya, dp-nya. Saran saya jangan pakai pixel ya untuk satuan di Android. Jadi biasanya kan pakai dp atau dip. Jadi itu akan memudahkan nanti ketika kita konversi ke screen yang berbeda. Oke, jadi ini contoh ya, kita udah punya sebuah apa nama ini bentuk baru yang nanti langsung kita bisa pakai di sini ya. Jadi mungkin di apa nih di button kita ya udah kita tinggal tambahkan aja Android background. Oke, tinggal kita pilih tadi ya apa namanya BG button. Oke, selesai ya. Jadi itu tombolnya sudah ganti tuh. Jadi udah ganti hijau kan ya. Kemudian teksnya kok hitam itu kan gak enak, kita ganti juga. Kita cari text color. Contoh aja ya. Jadi biar kelihatan, kemudian fontnya juga biar lebih kelihatan, kita perbesar Android text size nih. Nah, pengennya berapa? Ingat, ini kan teks ya, berarti bukan dipilih lagi, tapi ada satuan lain ya. Jadi mungkin SP yang kita pakai, jadi lebih gede kan, ini terlalu besar sih. Oke, ini cukup 12 SP. Oke, jadi tetap jangan pakai pixel ya. Jadi kalau font ya berarti SP, kalau dimensi berarti pakai dp, minimal gitu. Oke, berikutnya kalau pengen ada gambarnya gimana nih, atau icon kan biasanya gitu kan. Jadi tombol itu kan biasanya ada icon sebelahnya biar mempertegas ya maksud tombolnya. Kita bisa buat aset baru ya di sini. Jadi di sini di drawable kita bisa klik kanan. Kemudian kita pilih new ya. Kita pilih new ini ada image asset sama vector asset. Ini bebas. Mungkin di contoh ini saya buat yang vektor aja, jadi biar nanti di resize sebesar apapun tuh nggak masalah. Ini kita udah punya ini ya, maksudnya nama sama ini bisa kita ganti nanti. Kita udah punya library atau clipart yang nanti kita pakai. Jadi nggak perlu kita download manual. Jadi di Android Studio ini udah disediakan ya. Jadi icon-icon yang sifatnya common use gitu kan, kita bisa pakai. Dan ini udah lisensinya free ya. Jadi kita bisa pakai ini sesuai sama kebutuhan kita, jadi nggak ada copyright yang mengikat ini. Jadi mungkin kita coba apa ya, ini aja, jadi yang cukup lucu ya. Jadi kita next saja, mode black ya namanya, mood sorry. Oke, jadi kita udah punya mode black di sini. Oke, jadi ini ya. Jadi ini karena dia vektor, dia punya beberapa konfigurasi yang kita bisa modifikasi ya. Jadi kalau pengen ganti warna, ya udah kita mungkin ganti warnanya menjadi kebanyakan, putih contohnya. Jadi ini bisa langsung nanti kita pasang ya. Jadi kan kita udah punya drawable nih. Kita langsung bisa pasang di layout kita ya di sini, di button yang tadi kita udah punya di Android. Langsung aja. Drawable mau sebelah mana nih, kiri kanan ya, contoh ya sebelah kiri aja yang common ya. Oke, cuma kok terlalu kecil ini kan nggak kelihatan ya, berarti kita bisa perbesar tadi untuk ukurannya ya, jadi mungkin 50 dua kalinya. Oke, kita cek main ya, udah lihat. Nah, tinggal kita rapikan lagi nih. Ini kan mungkin masih nggak terlalu rapi ya. Jadi kita bisa tambahkan mungkin apa namanya padding dan seterusnya. Jadi hal-hal yang gimmick seperti itu ya nanti harus ditambahkan ya ketika nanti layoutnya udah jelas. Sehingga ini tugasnya untuk nanti apa namanya seorang desainer di sini untuk bisa mungkin membuat UI-nya yaitu lebih punya makna lah ke pengguna. Jadi mungkin secara horizontal kita buat 10 dp. Nah ini. Oke, jadi seperti itu untuk apa namanya menghias ya, atau mungkin memberikan informasi tambahan yang ada di setiap view. Jadi tiap view ini bisa kita custom sesuai sama kebutuhan kita. Jadi fully custom. Jadi mau kalian ganti seperti apa ya itu sekali lagi tergantung aset yang teman-teman punya di sini. Oke, jadi itu ya untuk sesi video untuk membahas terkait antarmuka atau view yang ada di
Android. Jadi mungkin itu untuk kali ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya.